Abdul Wahhab dan Makam Baqi, Tauhid, Sejarah, dan Renungan Ziarah Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melangkah di kota suci Madinah, ada satu tempat yang menyimpan sejarah panjang, haru, dan pelajaran besar tentang manusia dan akhirat. Jannatul Baqi, pemakaman para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian jamaah sering bertanya, bagaimana sejarah Baqi? Apa hubungan ulama bernama Abdul Wahhab dengan kondisi makam-makam di sana? Dalam video ini, kita akan mengulas sejarah, tauhid, dan renungan besar di balik makam Baqi dan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama yang sering disalahpahami. 1. Madinah dan keagungan Baqi. Jannatul Baqi atau Taman Surga adalah pemakaman tertua di Madinah. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat besar dimakamkan di sini. Utsman bin Affan radhiyallahu anha, istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, putri-putri beliau, putra beliau Ibrahim, hingga ribuan sahabat mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berziarah ke Baqi pada malam hari dan beliau mendoakan mereka. Assalamualaikum dara qaumin mu'minan. Semoga Allah memberi rahmat kepada para pendahulu dan yang menyusul kemudian. Baqi adalah museum keimanan. Ia mengingatkan bahwa orang-orang terbaik umat ini telah kembali kepada Allah. Tidak ada kemewahan, tidak ada kubah besar, hanya batu-batu sederhana, namun penuh keberkahan. 2. Kenapa Baqi sangat sederhana? Sebagian jamaah bertanya, kenapa makam para sahabat sangat sederhana? Kenapa tidak ada bangunan besar seperti zaman dahulu? Jawabannya, karena prinsip tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meninggikan kuburannya secara berlebihan, agar umat tidak terjatuh dalam pengkultusan syirik atau menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Para ulama generasi setelah beliau, termasuk di masa pemerintahan Saudi, menjaga prinsip ini. Makam rata tanpa kubah, tanpa bangunan tinggi, tanpa pahatan atau prasasti. Ini bukan merendahkan para sahabat, ini justru memuliakan mereka sesuai tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Siapa Muhammad bin Abdul Wahhab? Nama Abdul Wahhab sering disalahpahami. Yang benar adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama besar abad 18 dari Najd, Arab Saudi. Beliau mengajak umat kembali kepada tauhid yang murni, menjauhi syirik dan ghulu terhadap kubur, menghidupkan Al-Quran dan Sunnah, menghapus praktik yang tidak ada dalilnya. Inti dakwah beliau sederhana, sembahlah Allah semata, dan tinggalkan semua sesembahan selainnya. Beliau tidak membawa ajaran baru. Beliau menghidupkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ada sejak 14 abad. Banyak ulama besar memuji beliau, meskipun sebagian orang keliru menyebut pengikutnya sebagai Wahabi. Istilah ini sebenarnya tidak dipakai oleh ulama. 4. Hubungan Abdul Wahhab dengan Baqi. Pada masa awal berdirinya pemerintahan Saudi modern, sebagian bangunan tinggi di atas kubur Baqi dibersihkan dan disederhanakan. Langkah ini sejalan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemikiran ulama seperti Muhammad bin Abdul Wahhab. Tujuan utamanya bukan merusak sejarah, tetapi menjaga umat dari kultus kubur, menjaga tauhid, mengembalikan bentuk makam seperti zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini Baqi menjadi pemakaman sunnah terbaik di dunia Islam, simpel, tunduk, dan penuh ketundukan kepada Allah. 5. Apa yang dipelajari dari makam Baqi? Ketika kita berdiri di Baqi, banyak pelajaran besar yang menyentuh hati. 1. Semua manusia akan mati. Para sahabat yang agung pun kembali ke tanah. 2. Kemuliaan dunia bukan apa-apa. Orang-orang paling mulia justru dimakamkan paling sederhana. 3. Tauhid adalah pegangan utama. Baqi diajarkan melalui kesederhanaan untuk menguatkan akidah. 4. Ziarah kubur itu untuk mengingat akhirat, bukan tempat untuk meminta-minta, bukan tempat mencari berkah kuburan. 5. Kita ini hanya musafir. Seperti sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir. 6. Adab ziarah Baqi. Ketika berziarah ke Baqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab-adab, mengucapkan salam kepada ahli kubur, mendoakan mereka, tidak mengusap batu atau tanah, tidak berdoa kepada penghuni kubur, tidak menangis berlebihan, tidak meninggikan suara, tidak mengambil gambar yang melanggar aturan. Ziarah adalah ibadah hati, bukan ritual fisik. Penutup, Baqi mengajarkan kita bahwa kehidupan ini singkat, bahwa kita harus kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, dan bahwa kemuliaan sejati bukan pada kuburan yang tinggi, tetapi pada amal yang murni. Semoga Allah menerangi hati kita dengan tauhid, memberi kita kesempatan berziarah ke Madinah,
dan mengumpulkan kita bersama para sahabat Nabi di surganya. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar mendapatkan update kisah-kisah Islami yang menginspirasi. Dan jangan lupa share, semoga menjadi amal jariah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.